Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang budaya organisasi dan etika organisasi yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri Aka Rafli Hafiz. Yang kedua, Ita Purnama. Yang ketiga, Rahmat Adi Darmawan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian. Budaya organisasi adalah nilai dan keyakinan bersama yang mendasari identitas organisasi atau perusahaan. Dan juga budaya organisasi adalah seperangkat nilai-nilai pokok, asumsi, pemahaman, dan cara berpikir yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi dan diajarkan kepada anggota baru. Selanjutnya yaitu 3 tingkat budaya organisasi. Budaya organisasi ada 3 tingkat. Yang pertama, budaya organisasi yang tampak atau visible. Cara berpakaian, simbol-simbol fisik, perayaan, seremonial, dan tata ruang kantor. Yang kedua, budaya organisasi yang tidak tampak atau invisible, seperti disiplin dan makna prestasi. Yang ketiga, keyakinan yang paling dalam atau asumsi-asumsi yang tersembunyi. Adanya keyakinan bahwa atasan tidak pernah salah, anak buah selalu salah, atau konsumen adalah raja. Selanjutnya yaitu faktor penentu budaya organisasi. Faktor penentu budaya organisasi ini ada 4. Yang pertama, pengalaman organisasi atau organizational experiences merupakan faktor penentu utama terciptanya sebuah budaya organisasi tertentu. Yang kedua, pengalaman organisasi dapat berubah keberhasilan maupun kegagalan yang dialami organisasi dalam menjalani kegiatannya dari waktu ke waktu. Yang ketiga yaitu prinsip, norma, keyakinan juga dapat menjadi faktor penentu terbentuknya sebuah budaya organisasi. Yang keempat yaitu prinsip, norma, dan keyakinan tertentu nilai-nilainya diadopsi sehingga menentukan sebuah budaya organisasi. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Rahmat Adi Darmawan. Fungsi utama budaya organisasi. 1. Sebagai proses integrasi internal, yaitu budaya organisasi berfungsi sebagai pemersatu setiap komponen internal organisasi. 2. Sebagai proses adaptasi eksternal, yaitu budaya organisasi berfungsi sebagai sarana untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan luar organisasi. Selanjutnya 4 fungsi budaya organisasi secara internal. 1. Memberikan identitas organisasi kepada karyawannya. 2. Memudahkan komitmen kolektif. 3. Mendukung stabilitas sistem hubungan sosial antar personal. 4. Memudahkan karyawan memahami tujuan organisasi. Selanjutnya ada sifat budaya organisasi. Poin pertama, budaya organisasi yang adaptif adalah budaya organisasi yang mampu menyesuaikan dengan lingkungan luar organisasi. Poin kedua, budaya organisasi yang tidak adaptif adalah budaya organisasi yang tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan luar organisasi. Bagaimana budaya ditanamkan dalam organisasi? Pertama, menggunakan filosofi, visi, misi, nilai-nilai, dan material organisasi dalam rekrutmen, seleksi, dan sosialisasi. Kedua, mendesain ruang kantor, lingkungan, dan bangunan. 3. Menggunakan slogan, bahasa, akronim, dan perkataan. 4. Sistem penghargaan, simbol, status, dan kriteria promosi. 5. Cerita, legenda, dan mitos mengenai peristiwa atau orang-orang penting. Kita bahas etika organisasi. Pada pengertian yang paling dasar, etika adalah sistem nilai pribadi yang digunakan memutuskan apa yang benar atau apa yang paling tepat dalam suatu situasi tertentu, memutuskan apa yang konsisten dengan sistem nilai yang ada dalam organisasi dan diri pribadi. Hakikat etika yang pertama merupakan konsep tata nilai dan pengukuran terhadap sikap, perilaku, atau ucapan yang dianggap baik, lazim, patut untuk dilakukan. Yang kedua, ada refleksi mengenai nilai-nilai dan norma moral yang mendominasi seseorang atau kelompok dalam mengulir pola sikap, perilaku, ataupun ucapannya. Selanjutnya kita bahas tentang norma etika. Yang pertama ada jujur.
Jujur terdiri dari ketulusan hati, keikhlasan, tidak berbohong, dan tidak curang. Kedua ada adil. Adil meliputi arif, bijak, tenggang rasa, tidak diskriminatif, tidak memihak, dan lain-lain. Yang ketiga, tepat janji, sumpah, ikrar, komitmen, fakta, integritas, dan lain-lain. Yang keempat, ada taat aturan, meliputi menaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Yang kelima, ada tanggung jawab, tanggung hasil dan resiko, memperbaiki diri, dan lain-lain. Yang keenam, ada responsif, yaitu terdiri dari cepat tanggap, mengantisipasi, dan ambil tindakan segera. Yang ketujuh ada hati-hati, yang meliputi jaga harmonisasi, cegah keresahan atau kerugian masyarakat. Yang kedelapan ada sopan santun, sikap perilaku dan tindakan mengucapkan secara etis, bertata krama, saling hormat, beradab, dan berbudi pekerti dalam perilaku dalam berorganisasi dan melayani. Selanjutnya tentang mengembangkan etika di tempat kerja. Yang pertama, ada menerapkan tingkah laku etis atau pemimpin atau sebagai model peran. Yang kedua, ada penyaringan karyawan dalam seleksi awal. Yang ketiga, ada mengembangkan kode etik. Yang keempat, menyediakan pelatihan etika. Yang kelima, memberikan dukungan terhadap perilaku etis. Yang keenam, menerapkan etika dalam praktik sehari-hari. Nah, itu dia. Semoga kalian mengerti dan paham dengan PPT yang telah kami presentasikan ini ya.